Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Salam sehat selalu. Ibu berharap pada pagi hari ini kamu dalam kondisi sehat dan semangat terus belajar meskipun kita masih tetap belajar di rumah. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sama dengan pertemuan-pertemuan yang lalu. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Ibu mengajak kalian semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk materi kali ini masih tetap yaitu interaksi antar negara Asia dan negara di benua lainnya. Kemudian untuk indikator kompetensi dasarnya juga masih tetap sama, yaitu kompetensi dasar 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada kurang lebih 8. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar peta negara Australia, peserta didik dapat menganalisis keadaan alam negara Australia secara benar. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar peta negara Australia, peserta didik dapat menganalisis keadaan iklim negara Australia dengan benar. Dan yang ketiga, dengan membaca buku, peserta didik dapat menganalisis keadaan flora dan fauna negara Australia dengan benar. Selanjutnya yang keempat, dengan membaca buku, siswa peserta didik dapat menjelaskan keadaan penduduk negara Australia dengan benar. Kemudian yang kelima, dengan mengamati gambar peta negara Mesir, peserta didik dapat menganalisis keadaan alam negara Mesir secara tepat. Yang keenam, dengan mengamati gambar peta negara Mesir, peserta didik dapat menganalisis keadaan iklim negara Mesir secara tepat. Dengan mengamati gambar flora dan fauna, peserta didik dapat menganalisis keadaan flora dan fauna negara Mesir secara tepat. Dan yang kedelapan, dengan membaca buku, siswa peserta didik dapat menjelaskan keadaan penduduk negara Mesir dengan benar. Selanjutnya, sesuai dengan indikator yang sudah kamu baca dan kamu pahami tadi, kita akan masuk pada materinya. Dan sesuai dengan indikator tadi, yang kita bahas adalah negara Australia dan negara Mesir. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Dan sebelum kita lanjutkan materinya lebih lanjut lagi, Ibu mengajak kalian semua untuk mengamati gambar atau peta negara Australia. Silahkan. Kalau sudah, kita akan lanjutkan. Materi yang pertama untuk negara Australia adalah letak dan luas negara Australia. Letak geografis atau letak astronomis dari negara Australia adalah terletak di antara 9 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 112 bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Australia berada di atas lempeng Indo-Australia. Australia juga dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalau dibilang Australia ini adalah merupakan pulau terbesar di bumi, namun merupakan benua terkecil di dunia. Kita lanjutkan. Secara geografis, Australia berbatasan dengan wilayah
sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Timur, Laut Arafuru, Selat Flores, negara Indonesia, dan Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Benua Australia terletak di selatan dari negara Indonesia dengan luas lebih kurang 8.945.000 km persegi. Kita lanjutkan bagian B, keadaan iklim negara Australia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Untuk bagian-bagian wilayah tersebut, yang termasuk wilayah lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Untuk wilayah subtropis pada lintang 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Dari arah tropis menuju ke lintang sedang, suhu udaranya semakin menurun. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai -30 derajat Celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius. Ini terdapat di kebanyakan wilayah negara Australia. Di samping iklim tersebut di atas, terdapat iklim padang pasir karena sebagian pedalaman Australia ada daerah padang pasir. Dan sebagian pedalaman wilayah Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga terdapat gurun atau padang pasir yang sangat luas. Untuk keadaan alam negara Australia. Negara Australia terdapat 4 bentuk muka bumi. Yang pertama, dataran pantai atau coastal plains, dataran tinggi timur, Eastern Highlands, dataran rendah, Central Lowlands, dan plateau. Dataran pantai terdapat bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau juga disebut dengan The Great Diving Range terletak di bagian timur Australia. Ini adalah di bagian bibir pantai negara Australia terdapat dataran tinggi yang disebut dengan The Great Diving Range. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah yang sangat curam atau jurang yang sangat curam, namun merupakan daerah yang sangat subur di Australia. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, ketinggiannya sekitar 200 meter di atas permukaan air laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas, memiliki gurun dan semi gurun. Kemudian dataran rendah tengah meliputi seperempat bagian dari benua Australia. Plato bagian barat mencakup
sepertiga luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia berikut setelah Afrika Selatan dan Rusia. Kita lanjutkan dengan flora dan fauna. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar ada 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput hummock yang umumnya berada di Australia Barat dan Australia Selatan dan Australia Utara. Pada wilayah Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai. Di barat terdapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan beberapa fauna atau hewan khas dari negara Australia. Yang bagian ini adalah kiwi, oposum, tapi ini oposum layang. Kemudian ini adalah kanguru pohon, oposum atau pemanjat berkantung. Kemudian ini burung pengisap madu, burung emu, burung kakatua, dan burung kasuari. Selanjutnya ini adalah nokdiak, kemudian walabi, ini adalah ciri khas menjadi ikon dari negara Australia. Kemudian juga ada burung cendrawasih, karena kita tahu bahwa Australia ini berdekatan dengan Irian Jaya. Satu lagi yang juga menjadi ikon dari negara Australia adalah kanguru. Ini adalah kanguru. Kemudian kita lanjutkan dengan fauna yang ada di negara Australia. Ini adalah hutan eukaliptus. Ini adalah pohon bringalow atau akasia. Saya kira kamu semua tahu melihat atau tahu persis pohon akasia. Sedangkan di sini adalah pohon xerophytes. Ini semua adalah vegetasi atau flora yang ada di benua Australia. Kita lanjutkan dengan keadaan penduduk Australia. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta jiwa dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan luas dari wilayah negara Australia yang sangat luas dan besar. Kepadatan penduduk Australia hanya mencapai 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 80% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin.
Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau emigran per hari ke Australia. Kita lanjutkan dengan negara Mesir. Dan sebelum kita membahas bagaimana negara Mesir, terlebih dahulu saya mengajak untuk kamu melihat peta negara Mesir. Silakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak dan luas dari negara Mesir. Untuk letak negara Mesir yang pertama yaitu letak astronomis. Secara astronomis, Mesir terletak di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan antara 22 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang utara. Letak geografis. Secara geografis, Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Dan berikutnya adalah batas-batas dari negara Mesir. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan jalur Gaza, Israel, dan Laut Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, sebelah barat berbatasan dengan Libya. Dan untuk luas negara Mesir lebih kurang 997.739 km persegi. Kita lanjutkan dengan bentang alam dari negara Mesir. Wilayah dataran negara Mesir secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau A, Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai merupakan suatu dataran tinggi yang terletak di sebelah timur terusan Suez dan memanjang sampai perbatasan Arab, Yordania, dan Israel. Di kawasan ini terdapat gunung tertinggi di negara Mesir, yaitu Gunung Katerina dengan ketinggian 2.637 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua, Gurun Barat. Gurun ini terletak di sebelah timur Libya. Luasnya kurang lebih 674.000 km persegi atau hampir 3/4 wilayah negara Mesir dari luasnya. Di kawasan ini dijumpai adanya daerah depresi. Daerah depresi yaitu daerah yang letaknya lebih rendah dari permukaan air laut. Depresi tersebut dikenal dengan nama Depresi Katara. Di daerah depresi ini dijumpai adanya oase-oase yang antara lain oase Paranfra, oase Dakhla, dan oase Karijah. Selanjutnya, yang ketiga adalah Gurun Timur. Kawasan ini membentang ke timur dari lembah Sungai Nil sampai ke Laut Tengah. Di Gurun Timur ini banyak dijumpai adanya wadi. Wadi adalah lembah-lembah sungai yang kering. Gunung tertinggi di kawasan Gurun Timur adalah Gunung Sayib dengan ketinggian 2.187 meter di atas permukaan air laut. Bagian yang keempat, lembah Sungai Nil. Kawasan ini merupakan pusat pemukiman penduduk negara Mesir. Kawasan ini terletak memanjang dari perbatasan Sudan sampai ke Laut Tengah. Dan di daerah ini juga
terdapat bendungan yang sangat terkenal, yaitu Bendungan Aswan. Bendungan ini memiliki fungsi utama sebagai irigasi dan sebagai penanggulangan bahaya banjir. Yang terakhir, bagian kelima adalah delta Sungai Nil. Delta ini merupakan suatu daerah aluvial atau daerah endapan yang sangat subur dan merupakan daerah pertanian di negara Mesir. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di benua Afrika dan di dunia dengan panjang 6.690 km. Sungai ini terbentuk dari Sungai Nil terbentuk dari Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru. Mata air Sungai Nil Putih berasal dari Danau Victoria di Afrika Tengah. Mata air Sungai Nil Biru berasal dari Danau Tana yang terletak di tanah tinggi Ethiopia. Kedua sungai ini bertemu di Khartoum atau negara Sudan. Sungai Nil mempunyai manfaat besar bagi negara Mesir, antara lain sebagai berikut. Sarana lalu lintas pelayaran, sebagai pembangkit tenaga listrik, sebagai sarana air minum, dan sebagai sarana irigasi bagi lahan pertanian. Kita lanjutkan dengan iklim di negara Mesir. Berdasarkan letak lintangnya, sebagian besar wilayah Mesir berada pada daerah subtropis. Dengan demikian, tipe iklim yang ada di Mesir adalah iklim subtropis atau iklim arid perkering. Perbedaannya antara musim panas dengan musim dingin sangat besar. Musim panas di negara Mesir terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober dengan suhu rata-rata 31 derajat Celcius pada siang hari dan 15 derajat Celcius pada malam hari. Musim dingin terjadi pada bulan November sampai dengan April dengan suhu berkisar antara 11 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Hujan biasanya terjadi pada musim ini, yaitu musim saat ini dengan curah hujannya hanya berkisar antara 100 sampai 200 mm dalam 1 tahun. Di Mesir terjadi juga angin badai. Angin badai tersebut sering dan berdebu. Saya ulang, angin badai tersebut kering dan berdebu. Angin ini disebut dengan kamsin. Peristiwa angin badai terjadi antara April sampai dengan Mei. Kita lanjutkan dengan penduduk. Penduduk negara Mesir berjumlah kurang lebih 76.117.420 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya 2,9% setiap tahunnya. Mesir memiliki kepadatan penduduk 66 jiwa per kilometer persegi. Mesir merupakan negara yang penyebaran penduduknya paling tidak merata di dunia karena hanya 4% wilayah negara Mesir yang didiami oleh penduduknya, sedangkan 96% wilayah lainnya merupakan padang pasir yang sangat gersang. Penduduk negara Mesir terdiri dari suku Hamis, suku Nubia, suku Arab. Suku Hamis merupakan suku asli Mesir yang bercirikan kulit putih kehitam-hitaman. Suku Nubia berkulit hitam, suku Arab berkulit kemerah-merahan. Kita akan masuk dalam materi flora dan fauna negara Mesir. Tetapi sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersama-sama melihat flora fauna yang ada di negara Mesir.
Ini adalah fauna yang namanya cheetah. Cheetah ini memiliki kecepatan larinya sangat tinggi. Kemudian hyena. Hyena ini adalah binatang dalam menyerang musuhnya suka menyerang bersama-sama. Kemudian ini dinamakan lynx atau kucing, jenis kucing tapi namanya lynx. Kemudian ini adalah cheetah. Selanjutnya flora yang ada di negara Mesir. Ini adalah pohon akasia dan ini adalah pohon lontar. Kebanyakan flora ini terdapat di negara Mesir. Kita akan membahas satu-satu. Keadaan flora dan fauna negara Mesir. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar yang disebut juga dengan papirus, palma, kayu putih yang juga disebut dengan eukaliptus, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umumnya dijumpai adalah domba, unta, keledai, dan selain itu Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit yang ditemui binatang liar seperti hyena, jakal, lynx, luwak, dan babi liar. Kemudian sejenis kambing hutan juga dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dijumpai di negara Mesir. Anak-anak sekalian, demikianlah materi hari ini dan kita akan bersama-sama merefleksi atau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita simpulkan yang pertama, letak astronomis negara Australia tadi yaitu letaknya 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Dan secara geografis, Australia berbatasan dengan wilayah sebagai berikut. Utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, Selat Flores, negara Indonesia, dan Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah barat Samudra Hindia. Benua Australia terletak di selatan dari Indonesia dengan luas kurang lebih 8.945.000 km persegi. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Ada iklim tropis, ada iklim subtropis, dan iklim sedang. Kemudian untuk bentuk muka bumi dari negara Australia, ada dataran pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan ada juga plato. Kemudian untuk dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai dengan Victoria. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 228 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang sangat terkenal menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, korawong, angsa hitam, kookaburra, dan leopard. Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia. Australia memiliki banyak ular dan seterusnya. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta dengan kepadatan penduduknya yaitu 3,1 orang per kilometer persegi. Penduduk aslinya adalah suku aborigin dan penduduk lainnya adalah pendatang. Untuk negara Mesir, letak astronomisnya 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan
22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang selatan. Kemudian secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania atau bersebelahan langsung dengan Laut Mediterania dan Laut Merah. Mesir memiliki iklim subtropis dan iklim gurun karena sebagian besar wilayah Mesir adalah wilayah gurun. Wilayah negara Mesir secara garis besarnya bentuk muka buminya terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Semenanjung Sinai, yang kedua Gurun Barat, dan gurun ini terletak di sebelah timur Libya. Kemudian Gurun Timur, kawasan ini membentang ke timur dari lembah Sungai Nil sampai ke Laut Tengah. Selanjutnya bagian berikutnya adalah Delta Sungai Nil. Delta ini merupakan suatu daerah aluvial yang sangat subur dan merupakan daerah pertanian di negara Mesir. Kemudian untuk jumlah penduduknya, Mesir mencapai 89,1 juta jiwa dengan penduduk negara Mesir yang terdiri dari suku Hamis, suku Nubia, dan suku Arab. Suku Hamis merupakan suku asli Mesir yang bercirikan kulit putih kehitam-hitaman dan suku Nubia berkulitkan hitam, sedangkan suku Arab bercirikan kulit kemerah-merahan. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir adalah pohon kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, pohon kayu putih, palma, akasia, dan pohon cemara. Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung dan hanya sedikit yang ditemui binatang liar seperti hyena, yekal, ling, luwak, dan babi liar. Sejenis kambing hutan juga dijumpai di Sinai. Demikianlah anak-anak materi kita pada siang hari ini, dan saya berharap bahwa setelah kamu mempelajari, menyimak baik-baik videonya, jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya, dan kuisnya dikerjakan setelah itu dikirim. Dan juga Ibu berpesan kelasnya dicantumkan sesuai dengan kelas kalian. Nama juga dicantumkan sesuai dengan nama di ijazah. Kemudian Ibu berharap bahwa kamu tetap belajar. Nilai-nilai pada pertemuan yang lalu yang masih kurang, untuk kali ini diperbaiki dan terus diperbaiki. Saya kira demikian anak-anak materi yang disampaikan pada hari ini. Sampai jumpa, dan sebelum kita mengakhiri, Ibu mengajak kalian semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Sekian dan terima kasih.